selalu ya. Amin. Baik ayah bunda dan sahabat Assalam, selamat datang di podcast parenting TK Assalam. Seri is Carry. Baik ayah bunda, ketemu lagi dengan saya Yulianti. Di sini saya sudah ditemani loh bersama Ibu Nira Wulansari, empati, psikolog. Hai Bu Nira. Halo Bu Eti, apa kabar? Alhamdulillah nih Bu Nira, baik. Bu Nira sendiri bagaimana nih? Ya, Apakah sehat? alhamdulillah sehat. Oh iya, saya belum nyapa. Assalamualaikum Ayah Bunda, sahabat TK Salam semua. Ya baik, Ibu Nira. Hari ini kita akan mengangkat tema nih. Salah satu temanya yaitu melatih fokus anak pada masa pandemi. Seperti itu Bu Nira. Oke, baik. Tentunya kan ini jadi masalah ya, Iya, karena betul ternyata sekali. kita masih harus daring lagi sekarang kan ya, dan diperpanjang lagi katanya untuk PPKM, dan ya pembelajarannya mau nggak mau pada akhirnya kembali lagi di belakang layar gitu kan Iya, ya. benar sekali. Dan tentunya pada masa pandemi ini pasti ayah bundanya juga nih yang di rumahnya ya yang harus mendampingi selain ibu guru yang ada di sekolah. Iya, benar sekali. Jadi tentunya kan ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk para orang tua kembali lagi gitu, dan untuk para pengasuh yang membantu pembelajaran, dan kelihatannya karena anak-anak juga udah mulai jenuh kali ya, udah mulai jenuh, jadi pasti untuk masalah fokusnya mulai nih udah jadi satu hal yang ya menjadi isu-isu yang wah ini harus diapain lagi gitu kan ya. Sekali. Jadi bagaimana nih Bu Nira nih cara melatih orang tua di rumah untuk melatih fokus anak-anaknya nih pada masa pandemi ini. Iya, baik. Gini ya, tentunya sebelum kita melatih kan fokus kita harus tahu dulu gitu kan, fokus tuh apa sih gitu kan. Kemudian juga tiap usia beda-beda fokusnya gitu Oh, untuk berbeda-beda. Wah, Bu Eti baru tahu loh ternyata ada perbedaan. iya, jadi kalau misalnya untuk anak usia dini itu berbeda gitu kan, dengan anak yang lebih besar. Anak usia dininya juga anak usia 0 sampai 2 tahun, sampai 3 tahun beda itu kan Beda juga. kapasitasnya, Kemudian nanti usia 4, 5, sampai 7 beda lagi gitu, sehingga memang kita harus, ketahui dulu yang pasti rentang konsentrasi setiap usia tuh berapa menit sih gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa mengharapkan si anak untuk bisa misalnya nih anak usia dini harus fokus konsentrasi 1 jam gitu kan. Iya, tentunya itu tidak akan bisa ya. Iya, tentunya kan namanya anak usia dini belum sampai sana gitu. Iya. Sehingga dari situ, kalau misalnya dikatakan anak saya nggak fokus, oke nggak fokusnya itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya anak usia dini diminta fokus konsentrasi 1 jam, ya wajar, nggak mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya rentangnya dia dengan, oh 15 menit gitu kan, 10-15 menit ya masih bisa karena tadi usia gitu. Oke, baik. Nah, yang sekarang kita bicarakan ini kan pada anak usia dini nih, berarti pada anak usia 3 tahun, 4 tahun, yang 5 tahun ini, yang anak-anak TKA Salam nih, yang Iya. sekarang itu berapa sih gitu, cara fokusnya anak itu berapa menit gitu? Iya, baik, karena kita di sini anak usia dini, kategori anak usia dini kan, otomatis, fokus konsentrasi itu kali 3 dari usia. Dikali Nah, 3. iya, jadi kalau misalnya anak usia 3 tahun kaliin aja 3, 3 kali 3 kan 9 menit 9 tuh. menit. Oh, jadi Mhm. hanya sebentar ya. Berarti memang harus ada istirahat dulu atau ada pengalihan dulu mungkin ya? Iya, benar sekali, apalagi kan anak usia dini itu masih banyak gerak ya, masih banyak gerak dan kebutuhan geraknya tuh masih sangat banyak, berbeda dengan anak yang sudah di atas 7 gitu ya, 7 ke atas itu memang kebutuhan gerak sudah mulai menurun, gitu. Jadi kalau misalnya anak usia 3 tahun, anak saya masih lari-lari, masih belum bisa stay di depan screen-nya lama gitu kan. Ya yang saya observasi juga sekarang gitu ya, kalau ngelihat anak-anak, apalagi yang playgroup gitu ya,
paling bentar kan, habis itu dia nanti ngambil Iya. mainan, ngambil Iya, hanya apa. 9 menit loh, berarti hanya sebentar gitu ya. Iya, sangat sebentar. 9 menit dan itu tuh maksimal 9 sampai 10 menit itu maksimal gitu kan. Jadi bisa lebih pendek lagi gitu. Nah, otomatis kita harus maklumi, oh iya emang usianya kok gitu ya, nggak apa-apa. Dan tentunya di situ karena dia punya kebutuhan gerak, nah kita harus kasih kebutuhan geraknya. Ya tadi, misalnya dia mau jalan-jalan dulu, dia mau lompat-lompat dulu, boleh banget gitu. Karena memang sedang dalam tahapan dan kebutuhannya di sana. Kalau misalnya, "Ayo duduk," nggak boleh, itu kita zolim ya, karena memang kebutuhan Iya, iya. anak kok, gitu. Nah, berbeda lagi saat anak usia 4 tahun, berarti kan sudah 12 menit ya? Iya, 12 betul. menit, 12 sampai 15 menit. Nah, tapi ada anak-anak yang usia 4 juga masih agak susah gitu, masih pendek lah gitu, nggak sampai sana, nggak apa-apa. Jadi, kalau anak usia dini kita memang harus lebih fleksibel. Pertama karena kebutuhan geraknya masih sangat tinggi, otomatis kita minta mereka untuk eksplorasi motorik kasarnya pun lebih banyak. Kemudian usia 5 berarti kan 15 menitan gitu, 15, 18, nanti sampai 6 berarti 18 sampai 20 menit gitu. Kenapa? Karena di situ sudah mulai persiapan SD gitu. Ya, berarti bertahap. Bertahap, bertahap sekali sehingga orang tua juga nggak bisa ya, nggak bisa bilang, "Anakku belum mau konsen," gitu. Tapi ya tadi kita lihat usia, kalau misalnya usianya memang masih kategorinya, ya batasannya dia memang baru 18 menit mau diapain gitu kan. Kita capek, anak capek, malah anaknya juga jadi pundung kan Iya, gitu. apalagi kan kalau anak-anak sekarang itu kan sukanya, aku nggak mau dipaksa terus." Akhirnya tidak mau mengerjakan pekerjaannya juga. Iya, benar apalagi sekarang kritis-kritis ya anak-anak Iya, tuh. betul Kalau sekali. misalnya disuruh ngerjain tugas pasti bilangnya, "Aku capek." Nanti kalau misalnya orang tuanya, "Ayo tapi kan harus ngerjain, nanti harus dilaporin ke ibu guru." Nanti dia dengan, gayanya, "Kenapa begitu? Aku tidak mau dipaksa, kenapa sih suka maksa-maksa?" Gitu Iya, kan. benar sekali, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang itu ya, Bu Nira ya, kalau udah ada maunya juga, ya udah pengen, ya udah kayak gitu. Pokoknya aku boleh deh, aku mau belajar, tapi aku pengen ini. Kadang seperti itu juga ada ya. Iya. Nah, terkadang kan itu jadi nego gitu ya, si Iya, anak-anak teh nego kalau misalnya, "Aku mau kayak gini tapi aku mau apa," gitu, apa iya, mainan, biasanya mainan ya, iya, mainan gitu kan, pengen mainan. Sebenarnya boleh kita memberikan apresiasi gitu kan, memberikan reward pada anak atas prestasinya, atas kesediaannya untuk melakukan satu kegiatan yang ditentukan itu boleh banget. Hanya tadi, pertama ya harus sesuai dengan apa namanya teh, kemampuan orang tua ya. iya, Nggak bisa betul kan sekali. orang tua nggak mampu gitu kan maksain, itu tidak boleh. Kedua, kemudian si anak juga harus memperlihatkan dulu prestasi, jadi nggak bisa misalnya tiap hari masa dikasih gitu kan. Iya, juga itu jadi bumerang juga ya pada orang tuanya ya. Ya, jadi tentunya nanti diberikannya misalnya seminggu sekali gitu. Oke, kalau misalnya kamu udah bagus seminggu sekali, ya tadi ya kaitan dengan fokusnya, fokusnya misalnya bisa duduk tenang, kalau anak dibilang fokus nggak akan ngerti ya, tapi misalnya, Iya, "Yuk, Kakak duduk di depan," maksudnya di depan screen, ikutan Zoom-nya, 10 menit aja gitu. Nanti boleh habis itu Kakak mau jalan-jalan dulu, mau minum dulu boleh kok gitu 10 menit, baru habis itu, ikutan kegiatan Zoom-nya sampai selesai. Zoom kan paling kurang lebih sekitar di sini tes sekitar sejam ya, 1 jam satu 20 jam, menit. satu Iya, jam 20 dan menit itu ya. juga dengan perbedaan-perbedaan ya, di awal ada mengaji dulu ya tentunya, lalu ada ice breaking juga sama ibu Mhm. gurunya juga gitu. Iya, jadi tentunya kan kalau bisa dibilang, sebenarnya udah banyak kegiatannya dulu gitu ya, Iya, tapi ya betul. tadi, karena sangat individual, kemudian kondisinya kan untuk kondisi fokus sekarang anak-anak nih problemnya adalah mereka tidak ada interaksi kan, tidak ada interaksi langsung, tidak ada gerakan langsung gitu kan, pasti beda rasanya. Nah, sehingga kenapa anak-anak yang saat ini dalam kondisi pandemi ini punya kecenderungan aktif gitu, karena pergerakan terbatas sekarang ya. Iya, benar sekali. Biasanya di sekolah kita latihkan untuk gerak terarah. Nah, sekarang agak nggak bisa gitu karena kan khawatir ya, belum boleh gitu. Oh, begitu nih Bu Nina nih. Tadi kan katanya setiap anak itu berbeda-beda nih masa fokusnya. Bagaimana cara melatihnya nih? Melatih anaknya supaya fokusnya memang lebih terlatih, lalu bersama ayah
bunda di rumah juga ayah bundanya nggak kebingungan harus bagaimana nih caranya nih kayak gitu. Iya, tentunya, ini jadi tantangan tersendiri ya, kita udah tahu tentang fokusnya, bagaimana sih rentang fokusnya, dan kenapa fokusnya mungkin masih pendek, itu sudah kita ketahui. Nah kemudian caranya gimana, Cara melatihnya gitu. nih bagaimana Mhm, nih? eee, sebenarnya untuk cara melatihnya kita tuh dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah kita latihkan gitu ya, secara tidak langsung. Misalnya, otomatis kalau misalnya memang untuk bisa lebih fokus, si anak berarti gerakan kasarnya harus agak banyak gitu kan. Ya tadi, bantu-bantu pekerjaan rumah tangga pun itu melatih gerakan, gitu. Nah, kemudian yang lebih spesifiknya seperti apa gitu kan. Nah, kita bisa lakukan dengan permainan untuk latihan fokus konsentrasinya tadi sesuai rentang usia ya, nggak bisa disamakan semua. Kita bisa main flashcard gitu. Iya, permainan-permainan yang anak-anak sukai juga ya di rumah ya. Iya, jadi permainan-permainan anak-anak yang disukai, yang orang tua bisa terlibat, jadi menyenangkan gitu. Jadi misalnya kayak main flashcard gitu ya, kita, jajarin si flashcard-nya gitu, kita pertama kasih lihat 3 kartu dulu gitu kan, dia suruh menghafalkan. Itu selain melatih fokus, dia melatih daya ingat juga gitu kan. Banyak sekali manfaatnya, melatih fokus konsentrasi, melatih daya ingat, melatih pada, kosakata dari perbendaharaan untuk apa namanya itu, benda-benda mungkin ya, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian setelah itu si anak-anak kita lihatin gitu ya, untuk 3 kartu, nanti setelah itu kita tutup, dia suruh sebutkan, gitu. Oh, iya berarti tanpa disadari ya itu bermain sama orang tua tapi melatih fokus juga nih untuk anak-anaknya. Iya, jadi, intinya sih si anak itu sebenarnya pengen ditemenin ya, pengen ditemani oleh orang tuanya, dan tentunya itu butuh waktu yang nggak perlu terlalu lama juga lah gitu, misalnya harus sampai 1 jam, nggak perlu sebegitunya juga gitu kan. 30 menit tapi berkualitas, si anak merasakan kebahagiaan, orang tuanya juga benar-benar terlibat, itu menyenangkan gitu buat si anak, sehingga untuk melatih fokusnya akan lebih baik gitu. Nanti bertahap dari 3 kartu naik ke 5, 5, 8, sampai 10 gitu kan. Tadi, oh kalau misalnya untuk anakku baru sampai 10 kartu nih, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Nanti baru kita naikin lagi gitu. Karena itu ada kegiatan itu kan juga sebenarnya cukup monoton ya, untuk anak yang pengen gerak pasti rada, "Aku nggak mau," gitu kan. "Aku pengen itu dulu," ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi mungkin intinya tidak dipaksakan juga kali ya. Iya, nggak dipaksakan juga gitu, jadi santai gitu kan. Kemudian permainan lainnya main puzzle gitu. Kalau misalnya memang kebutuhan gerak masih banyak, bisa minta main ucing patung, misalnya kayak lagi gerak-gerak langsung freeze jadi patung, nah diem Oh iya, gitu. lari 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 menjadi patung kayak gitu ya. Nah, Iya iya kayak betul itu permainan ada kita zaman permainan. baheula. Iya, itu permainan waktu kecil ya. Iya, itu kan permainan yang seru banget gitu kan, tapi penuh manfaat gitu. Di Oke, situ jadi tidak hanya dengan flashcard tadi itu, tapi heeh. orang tua juga bisa menciptakan permainan-permainan lain yang anak-anak sukai juga kali ya. Mungkin ada anak yang tadi seperti tadi yang tidak mau bergerak terus, tidak mau diam, berarti bisa memilih permainan yang ada gerakannya. Seperti itu Iya, ya. benar. Jadi, tadi dilihat kebutuhannya, oh anaknya masih butuh gerak ya kita gerak gitu kan, gerakan dengan tadi misalnya bermain ucing patung gitu, misalnya lari-lari, iya jadi patung, diem gitu kan, diem. Nah tahan berapa lama, kita bisa hitung, misalnya 1, 10, sampai 20, sampai 1 menit gitu, nahan nggak dia gitu kan, pasti udah, wah Aduh, aku gregetan. aku udah pengen bergerak. Iya pasti begitu kan. Nah di situ otomatis kita akan melatihkan atau kalaupun tidak misalnya dia bisa duduk baru pakai buku kita taruh di atas kepalanya, itu kan tantangan banget buat anak ya. Wow, itu tantangannya mungkin untuk usia berapa tahun itu untuk buku ditaruh di atas? Ya, untuk anak usia yang mungkin sudah lebih besar ya, 4, 5 tahun biasanya sudah bisa gitu, 5 tahun ke atas lah, itu udah akan lebih ajak biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya diberikan mereka dari, lebih kecil, ya tadi cuma untuk latihan untuk apa namanya itu, si posturnya tuh bisa ajak gitu. Oh, jadi mungkin terpengaruh juga gitu ya, cara duduknya. Ih, Jadi anak-anak tidak seperti ini, apalagi belajarnya sambil tiduran, atau ada juga pengennya belajarnya lari sana, lari sini, baru duduk lagi. Jadi itu iya juga salah satu latihan ya untuk iya. menyimpan buku
beberapa nih di atas kepalanya. Iya. Anak-anak suruh berjalan atau suruh diam saja ini Bu Nira? Iya, jadi pertamanya pasti kita suruh diam dulu karena kan, tujuannya adalah dia bisa kontrol diri untuk tidak melakukan aktivitas lain selain kegiatan yang sedang dilakukan, gitu. Jadi awalnya diminta untuk diam dulu, jangan bergerak gitu kan, dia mengontrol tubuhnya. Apa kalau misalnya dia melakukan gerakan sedikit aja kan misalnya dengan perubahan posisi tubuh agak turun pasti jatuh gitu kan, Iya, otomatis benar mau nggak sekali. mau dia harus mempertahankan posisi tubuhnya Diam. gitu, iya. Nah di situ kan melatih si postur untuk terbiasa tegak gitu. Nah tapi memang bertahap, nggak bisa dipaksakan juga ya, semua juga bertahap kayak gitu. Nanti boleh misalnya jadi kita kayak main model-modelan gitu ya, catwalk gitu, ya biarkan kayak model ditaruh di kepala jalan, itu pun bisa melatih tapi next step-nya setelah si anak bisa kontrol, duduk tenang saat ada buku di atas kepalanya gitu, jadi semuanya bertahap, Oh, begitu. seperti itu. Wah, menyenangkan sekali ya. Ternyata ada trik-triknya atau tips-tipsnya nih untuk ayah bunda di rumah juga ya. Anak-anak saya pantasnya yang mana nih kegiatannya nih? Kan biasanya seperti itu ya Bu ya. Karena tidak semua anak sama juga ya Bu Nira ya. Iya, karena ya tadi ya, tiap anak kan unik ya gitu, adik kakak pun berbeda Iya, benar gitu. sekali. Jadi paling, sebenarnya kalau untuk anak kita bisa berikan saja semua permainan yang membuat ya tentunya itu permainan yang menyenangkan ya, bukan sesuatu yang istilahnya, dipaksakan dan itu kan umum untuk semua anak gitu. Nanti kan si anak akan lebih memilih, "Ah, aku mah lebih suka yang A, aku lebih suka yang B," itu sih nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian latihan lainnya lagi, bisa dengan, berjalan di titian. Oh, berjalan di titian. Kalau misalnya di rumah ternyata tidak ada papan titian nih. Ayah bunda bisa menggunakan apa nih dengan barang-barang yang ada di rumah? Iya, kalau nggak punya papan titian gitu ya, tapi ada beberapa orang tua yang selalu ready gitu menyiapkan itu kan luar biasa gitu ya, karena tahu sekali itu sangat penting untuk perkembangan anak. Tapi kalaupun tidak, nggak harus maksa juga harus ada, kita bisa pakai lakban aja. Dibikin lakban lurus gitu ya di lantai kurang lebih, jaraknya harus 3 meter jaraknya dan si anak disuruh berjalan gitu di situ. Kan di situ Berjalan di atasnya ya? iya berjalan di Iya, atas. karena biasanya anak itu berjalannya itu nggak bisa searah juga. Biasanya iya mencong sana, mencong sini biasanya seperti itu. Ternyata itu pun melatih juga ya, melatih fokus anak-anak juga. Iya, karena kan mau nggak mau si tubuhnya terlatih untuk bisa di on the track kalau bisa dibilang. Saat on the track otomatis, pikiran kita juga on the track pada akhirnya. Karena dia selalu berusaha memfokuskan saya harus di jalan ini, saya harus di jalan ini. Nah, tapi ada juga, untuk anak-anak yang punya keterpakuan, nah harus hati-hati nih untuk anak yang punya keterpakuan, seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, kita harus selang-seling kegiatannya. Nggak bisa misalnya disuruh jalan aja terus di situ, nanti malah akan terus-terusan gitu, kayak anak-anak punten ya, Oh, anak-anak autis gitu, nanti akan terus menikmati bolak-balik bolak-balik itu kan nggak baik juga gitu ya. iya. Jadi, tetap kita berikan kalau untuk anak-anak yang punya keterpakuan berlebih pada satu materi, kita berikan, secara bergantian. Misalnya sekarang dia jalan di on the track, nanti sekarang setelah itu dia bisa main ball gym atau melompat gitu, itu bisa variatifnya gitu sehingga supaya si anak juga tidak terpaku pada satu kegiatan itu, gitu. Oh, seperti itu. Wah, menyenangkan sekali Bu Nira. Ternyata melatih fokus anak-anak itu memang butuh ketelitian juga ya Bu Nira ya. Iya, sangat. Kreativitas juga Iya, benar tentunya. sekali. Wah, Bu Nira nih, selain ada permainan yang tadi, apakah ada lagi nih tips and triknya nih untuk melatih fokus anak-anaknya nih di rumahnya selain permainan-permainan yang tadi? Iya, selain permainan-permainan tentunya kan, kalau misalnya anak usia dini kenapa kita melakukannya dengan permainan gitu, karena harus have fun kan, harus fun, kemudian si anak tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang membosankan Iya, gitu. benar sekali. Iya, jadi bisa juga seperti, ini Bu Eti, main mindah-mindahin barang, menyeleksi kacang-kacangan. Ya, kan Wow.
Pusing kan itu ya, misalnya Iya, disatuin kacang ijo, kacang kedelai kan dia harus bisa misahin. pisahin kacang hijau dengan kacang hijau, kacang Iya, kedelai dengan kacang kedelai, seperti iya, itu. iya benar Oke. itu kan, latihan fokus konsentrasi yang mana nih gitu kan, yang mana Dan yang anak-anak kacang tuh biasanya ijo. kan mudah bosen juga kan. Jadi, Mhm. "Ayo ayo kita bermain nih, Bunda mau masak nih," misalnya seperti itu ya. Iya benar. Nah memasak juga itu salah satu yang, latihan juga. Jadi sebenarnya semua kegiatan di rumah tangga itu melatih, tumbuh kembang anak, baik itu motorik kasar, motorik halus, fokus konsentrasi, kemampuan berbahasa, kognisinya, semuanya itu udah lengkap banget, gitu. Nah tinggal kita sebagai fasilitator lah, orang tua ini sebagai fasilitator, bagaimana melibatkan si anak gitu. Misalnya anaknya pengen ikutan, "Aku mau di dapur mau ikutan potong-potong." "Ah, jangan jangan, nanti berantakan." Nah, "Jangan berbahaya, pisau," gitu kan. Kasih pisau yang tidak terlalu tajam, kasih batasan misalnya, "Oke kamu yang bagian motong-motong apa," gitu, itu latihan kan. Dia bisa fokus konsentrasi, "Gimana sih supaya jariku nggak kepotong," gitu kan. Iya. Gitu, kemudian motorik halusnya juga terlatih, koordinasinya terlatih, gerakannya, jadi banyak sekali manfaatnya, sehingga ayah bunda dan sahabat TKA Salam ya nggak usah takut gitu kalau misalnya, "Aduh apalagi ya kehabisan ide," kasih aja di dapur. Banyak sekali tuh program-program yang di dapur. "Bunda mau memasak? Ayo ajak putra-putrinya." Iya, seperti mengocok telur juga kan, gimana caranya supaya jangan tumpah gitu, kocokannya Oh butuh iya, itu luar melatih biasa. kehati-hatian juga ya? Nah, Iya, aku harus hati-hati bagaimana ini supaya tidak tumpah, seperti itu ya? iya, jadi memang banyak sekali manfaat yang didapatkan dari kegiatan di rumah tangga gitu kan. Memang untuk orang tua sekarang terkadang kan takut ya anak celaka gitu, wajar sih gitu. Hanya, mencoba untuk bisa, memfasilitasi kebutuhan anak. Nah mungkin yang akan jadi kesulitan untuk orang tua yang bekerja ya gitu, yang anak-anaknya, dititipkan dengan pengasuh. Tentunya pengasuh kenapa overprotect gitu, serba nggak boleh anak ini itu gitu, karena kan dititipkan gitu. Hanya selama mungkin, para orang tua bisa bekerja sama dengan pengasuhnya, eee, yang boleh dan tidak tuh yang mana saja gitu. Jadi insya Allah sih kalau seperti itu, jelas dalam pemberian tugasnya, pengasuh juga akan membantu memfasilitasi perkembangan si anak. Nah, kalau misalnya waktunya orang tua sedang libur gitu kan, sedang libur, nah di situ bisa optimalkan quality time-nya dan kemudian stimulasi dari para orang tua. Kan orang tua juga sekarang kan banyak yang WFH juga ya. Iya, benar sekali banyak yang WFH karena memang masih masa pandemi ini juga ya. Iya. Nah, saat masa WFH ini kan misalnya kita barengan nih ngantor gitu ya, anak kita ngantor di sekolah, maksudnya dalam artian sekolah gitu, kita ngantor, kantor kita. Jadi misalnya bersebelahan kita minta, "Oke, kita main kayak main kantor-kantoran," gitu, padahal ini lagi beneran ngantor gitu kan. "Bunda di sebelah sini, adek atau kakak sebelah sini ya, kita harus, tahan nih di depan screen-nya," misalnya, "Oh Bunda ada rapat, maaf ya berarti Bunda harus, diem di depan screen selama misalnya 1 jam atau 2 jam. Adek di situ 30 menit ya atau Kakak 30 menit." Jadi itu pun melatih gitu kan. Karena satu hal si anak merasa bahwa, "Oh iya ya, aku tuh diajak main sama bundaku dan bundaku tuh ada," gitu. Jadi itu Iya. pun menyenangkan buat dia, seperti itu. Iya, benar sekali ya Bu Nira ya, ternyata hal sekecil itu juga bisa menyenangkan anak-anak dan melatih fokus anak-anak juga ya Bu Nira? Iya, jadi terkadang hal sepele, sepele banget gitu ya menurut kita, "Apa sih?" Gitu kan, tapi ternyata manfaatnya banyak gitu sehingga, itu ya, saya pernah dengar, Agim selalu bilang, "Ingat hal sepele itu mungkin itu yang terbaik untuk kita, mungkin itu yang menyelamatkan kita," gitu kan. Jadi lakukan saja sekecil apapun itu, lakukan yang menurut kita sepele, lakukan saja tapi mungkin itulah yang membuat anak kita bahagia gitu kan. Mungkin itulah yang menjadi jalan anak kita bisa fokus konsentrasinya baik gitu. Jadi, yang penting intinya sih fun untuk anak-anak, tidak ada pemaksaan dan kembali lihat, oh rentangnya sampai berapa menit nih gitu, tidak boleh dipaksaan. Misalnya, "Oh pokoknya anak yang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa?" Itu anak orang lain ya gitu, bukan anak kita Iya, yang gitu. terpenting itu tidak boleh membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain karena memang semua anak berbeda ya Bu Nira? Iya, beda-beda tiap anak gitu, adik kakak aja beda, kembar sekalipun beda, apalagi anak orang lain gitu kan. Jadi tidak akan pernah ada yang sama, kalaupun misalnya memang anak kita belum sepenuhnya bisa optimal ya nggak apa-apa, kita masih punya waktu untuk melatihkan mereka kan.
selama optimis anak-anak bisa distimulasi gitu kan, insya Allah pasti akan lebih baik lagi gitu. Kecuali untuk anak-anak yang memang punya problem konsentrasi karena ada gangguan ya, gangguan neurologis gitu di otak seperti ADHD gitu kan, ADD atau autism gitu ya, kemudian masalah-masalah kayak disleksia, disgrafia itu sih memang butuh penanganan lanjutan. Jadi terkadang latihan seperti itu bisa diberikan, tapi anak-anak yang punya kekhususan, punya special need ini perlu penanganan yang lain juga gitu. Iya benar sekali, berarti Bu Nira ya kalau misalnya untuk melatih fokus anak-anak, bagi anak-anak yang tertentu juga itu harus komunikasikan juga mungkin ya ke yang ahlinya gitu. Kecuali kalau memang anak-anak kita ya memang anak yang biasa lah seperti itu, mungkin bisa menggunakan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi. Seperti itu ya Bu Nira ya? Iya, dan tentunya kan jadi ada pertanyaan lagi nih pasti kan, lah jadi Iya. ngebedainnya gimana dong kalau misalnya Nah, cuma iya masalah benar sekali. usia, karena usia yang sedang memang belum fokus konsentrasi dan ya memang si anak ini punya masalah secara neurologis gitu ya. Tadi kita acuannya yang ke rentang tadi, rentang misalnya harusnya udah 9 menit, ini 1 menit juga enggak gitu ya. Wah, Nah, muter banget gitu diarahkan karena gini, anak-anak itu kalau misalnya tidak punya masalah neurologis, pasti dia bisa dikondisikan satu waktu itu, gitu ya. Satu waktu untuk berkegiatan itu dia bisa lama, gitu, beberapa gitu kan, itu bisa kita lihat gitu ya. Tapi ini mah hampir semua kegiatan dia nggak bisa gitu. Nah, nah itu otomatis baru mhm. bisa dikonsultasikan jika kondisi anaknya seperti itu mungkin ya Bu Nira ya Iya, di rumah jadi ya. kalau setelah itu kita memang harus mengkonsultasikan sedini mungkin karena semakin kita cepat membawa, semakin kita cepat mengkonsultasikan, dapat penanganannya juga makin cepat dan perkembangan si anak makin baik ketimbang kita nanti aja kayaknya masih kecil. Iya, tapi kalau sedini mungkin itu cepat sekali perbaikannya. Jadi biasanya sih usia-usia kan makanya kan ada pemeriksaan KMS ya Iya, benar berkala. sekali. Nah itu jadi salah satu acuan sebenarnya memang anak saya tumbuh kembangnya sudah sesuai atau belum, gitu. Ya, Jadi benar. memang baik sekali kalau misalnya kadang saya kalau di dekat rumah saya tuh di Posyandunya tuh minggu keberapa ya? Kedua kalau nggak salah tiap bulannya itu selalu ada penimbangan sih, tapi kan controlling dari perkembangan anak itu dari 0 sampai 5 tahun itu tuh bagus banget gitu sehingga terkontrol. Kalaupun misalnya tidak ke posyandu boleh ke dokter anak, bukan jangan nunggu sakit gitu kan. Iya, benar. Kita Apalagi cuma kalau cek anak-anak kita benar-benar harus bisa cek sejak dini juga ya Bu Nira iya, ya. Jadi kita cek misalnya berkala gitu kan, sebulan sekali walaupun dia nggak sakit kita cek aja, lihat perkembangannya. Oh, bagus kok Bu, apa sih tumbuh kembang secara fisiknya, mentalnya dan yang lainnya bagus, oke berarti aman gitu kan. Dari situ kita bisa cepat memberikan penanganan sehingga kalaupun misalnya ada masalah itu tertangani secepat mungkin. Perbaikannya cepat otomatis itu kan kayak nabung ya. Kalau kita nabungnya di awalnya udah bagus, insya Allah kedepannya juga kita santai. Berbeda saat kita sedikit nabungnya dalam artian tidak ada pemeriksaan, tidak repot-repot harus menstimulasi, ya mau nggak mau tunggu tabungannya hasilnya dituai ya anaknya aktif di hari kemudian yang lebih repot pastinya Iya, penanganan biasanya gitu. kalau misalnya usianya udah dewasa atau udah agak sedikit besar memang pasti akan sulit ya Bu Nira ya penanganannya. Iya, jadi kan stimulasi itu kan berkaitan dengan kita bukan hanya menstimulasi kondisi fisik kita dan mental, tapi ini kita sasarannya ke fungsi persyarafan. Nah, stimulasi itu semakin banyak stimulasi, persyarafannya makin bagus kan. Si apa namanya itu apa namanya teh dendritnya, si sambungan-sambungan syarafnya itu makin baik, otomatis kan makin bagus ya. Si Iya. sel-sel syarafnya makin banyak, otomatis makin bagus dia berkembangnya gitu. Jadi saat kita melakukan stimulasi itu tujuannya dan saat si saraf ini serabut saraf berkembang dengan baik, serabut di otaknya ini berkembang dengan baik dan banyak, otomatis di kemudian hari itu udah nggak ada PR. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya di sini belum terbentuk tapi baru mau dibentuk nanti gitu. Wah, bakal susah, Repot. repot dan mungkin waktunya juga akan lumayan agak panjang juga ya. Ya, nah kemudian kan si anak sudah punya aku nggak mau. Iya. Nah,
sudah bisa berargumen juga. Nah, udah besar mah kan udah banyak magernya ya, Iya. ketimbang anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak di bawah usia 7 tahun tuh masih kita bisa kondisikan lebih banyak. Makanya kenapa golden age-nya 1 sampai 7, 0 sampai 7 gitu kan. Kenapa kita kejar di sana? Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan supaya si anak tuh berkembangnya bagus nantinya gitu. Jadi begitu di atas usia 7 udah kalem kitanya. Tinggal kita kasih yang latihan-latihan terus gitu, tapi si pondasinya, si serabut sarafnya tuh udah banyak. Kalau bisa dibilang apa namanya tuh, pundi-pundinya udah banyak, kita tinggal masukin aja koin-koinnya gitu kan. Jadi waktu usia 0 sampai 7 tuh kita lagi persiapkan kantong-kantongnya lah. Iya. Nah, nanti usia ke atas kita tinggal masukin koin-koinnya penuh kan gitu. Iya, wah senang sekali nih Bu Nira nih dengan temanya pagi ini. Tentunya banyak ilmu juga, banyak pengetahuan juga nih bagi ayah bunda di rumah. Baik Ibu Nira, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama Bu Eti, terima kasih banyak, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih sahabat TKA Salam. Baik, saya Eti Yulianti. Saksikan podcast TKA Salam setiap hari Sabtu di channel YouTube yang ini nih. Jangan lupa ya Bunda untuk like, subscribe, comment, and share. Dadah ya Bunda, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.